terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Shalom, berjumpa kembali kita dalam sharing kehidupan. Kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana biasa sebelum mulai kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berkati pemberitaan firman Allah pada kesempatan ini Tuhan Yesus, jamah dan berikan pengertian pemahaman kepada hamba-Mu dan juga kepada kami semua yang mendengarkan. Biar melalui firman ini kami diubahkan, firman ini menjadi firman yang hidup, yang memampukan kami bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan sharing kehidupan dengan judul Doa di Tengah Keputusasaan. Terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dan saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada kita semua. Demikian firman Allah. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Amin. Saudara yang dalam Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, Hagar tidak pernah bermimpi akan menjadi seorang ibu dari anak yang kemudian dibesarkan oleh Tuhan menjadi satu bangsa yang besar. Jadi
Hagar nggak pernah bermimpi menjadi ibu dari satu bangsa yang besar. Ini semua terjadi karena imbas dari majikannya yang bernama Sarai. Jadi sebelum namanya Sarah, nama awalnya itu Sarai ya dalam Alkitab. Jadi majikan dari Hagar ini yang bernama Sarai memberikan hambanya Hagar ini kepada suaminya yang bernama Abram pada waktu itu untuk dijadikan istri. Berhubung pada waktu itu Sarai belum melahirkan, belum bisa mengandung, atau boleh dikata Sarai pada waktu itu lagi mandul, saudara. Jadi supaya dia punya keturunan, maka dia berikan hambanya yang bernama Hagar orang Mesir kepada Abraham untuk dijadikan istri, dan dari sana nanti dia akan memperoleh keturunan. Jadi anak dari hambanya itu akan menjadi anaknya. Kira-kira begitulah ceritanya. Karena memang zaman dulu hal itu merupakan suatu kelaziman yang terjadi. Nah, ketika Hagar akhirnya menyadari bahwa dia hamil, maka, nah ini yang kurang bijak dari Hagar. Yang dia lakukan adalah dia mulai sombong dan meremehkan majikannya yang bernama Sarai. Sarai diperlakukan seperti itu oleh hambanya, tentu nggak terima. Sarai diperlakukan seperti itu oleh budaknya, tentu sakit hati dan pasti marah. Dan karena perilaku Hagar yang seperti itu, maka Sarai mengadukan perkara itu kepada suaminya. Jadi suami mereka berdua sebenarnya, tapi memang sahnya itu adalah suaminya Sarai. Dia adukan masalah itu kepada Abram, waktu itu namanya masih Abram, nanti di pasal 17 berubah menjadi Abraham. Dan nama Sarai juga pasal 17 ayat yang ke-15 berubah menjadi Sarah. Ya. Nah, ketika diadukan kepada Abram menjadi pusing dengan kompleksitas masalah yang sudah mengganggu kenyamanan, keharmonisan rumah tangganya. Lalu kemudian Abram berkata kepada Sarai, udahlah, itu kan hambamu, itu kan budakmu, itu kan pembantumu, terserah kamulah, kamu mau ngapain dialah, urusan kamulah, saya nggak mau pusing deh. Nah, singkat cerita, akhirnya Sarai memperlakukan Hagar dengan cara yang sangat kasar sekali dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Indonesia yang lain ya. Jadi bukan hanya menindas, tapi di sana diceritakan bahwa Sarai memperlakukan Hagar dengan cara yang kejam. Sehingga hal itu membuat Hagar tidak tahan, Hagar yang sedang hamil nggak tahan, dan mungkin supaya nyawanya aman, akhirnya Hagar melarikan diri. Hagar melarikan diri, kemungkinan dia ingin pulang kembali ke negerinya, saudara. Nah, di tengah pelariannya, malaikat Tuhan akhirnya menjumpai Hagar. Dan singkat cerita, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar untuk balik kembali kepada tuannya. Sebab memang zaman dulu, saudara, kalau ada seorang hamba yang melarikan diri dari majikannya, maka ketika hamba itu ketangkap atau ketahuan oleh orang lain, dan dia ditahu bahwa dia adalah milik dari majikan yang lain, maka dia harus dikembalikan kepada majikannya. Nah, malaikat Tuhan berkata kepada Hagar supaya Hagar kembali ke majikannya, kembali kepada Sarai, dan juga kembali kepada tuannya yang bernama Abram. Dan di sana malaikat Tuhan berjanji untuk membuat keturunan Hagar yang waktu itu dia lagi sedang mengandung. Keturunannya, anaknya nanti yang bernama Ismail, itu akan dibuat oleh Allah menjadi bangsa yang besar juga. Karena bagaimanapun juga Ismail itu adalah benih dari Abram, bapak orang yang diberkati, bapak orang percaya. Nah, singkat cerita, saudara, akhirnya Hagar balik lagi ke rumah Sarai, balik ke majikan yang bernama Abram yang juga adalah suaminya. Kemudian beberapa pasal berikutnya, tepatnya di pasal 21, saudara, kalau nggak salah 5 pasal ke depan, ya pasal 21, cerita ini menjadi semakin mencapai klimaksnya.
di mana di situ dikisahkan bahwa Hagar kembali mengalami trauma yang sangat menyakitkan dari perilaku Sarah. Nah, sekarang namanya udah berganti. Ya, di Kejadian pasal 17 ayat 15 nama Sarai diganti menjadi Sarah. Nah, jadi Hagar kembali mengalami trauma oleh perilaku dari Sarah. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka lagi mengadakan pesta di sapinya Ishak. Jadi Ishak udah lepas nyusu, jadi nggak menyusu lagi. Jadi biasanya orang zaman dulu kalau anak mereka udah lepas susu, mereka mengadakan pesta yang meriah. Nah, pada waktu pesta itu diadakan, Sarah melihat anaknya lagi bermain dengan anak pembantunya yang bernama Hagar. Anaknya itu lagi bermain sama Ismail. Jadi Ishak ini anak perjanjian lagi bermain sama Ismail. Dan Sarah yang melihat peristiwa itu dia nggak seneng. Lalu dia bilang sama suaminya, ya kalau bahasa sekarangnya begini, Pih, udah deh usir aja tuh si Hagar sama Ismail. Gak usah ganggu keharmonisan rumah tangga kita lah. Lagian kan Ishak anak kita nih yang merupakan anak perjanjian. Semua berkat dan warisan Allah dan juga berkat dan warisanmu akan diberikan kepada dia. Janji Allah kan juga akan turun ke dia. Udahlah usir aja lah si Hagar dan juga Ismail. Saudara, Abraham ketika mendengar hal itu hatinya menjadi kesel, dongkol, marah. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, udahlah, ikuti maunya istrimu. Akhirnya saudara dengan berat hati, kemudian Abraham seperti ayat yang kita sudah baca tadi ya Bapak Ibu Saudara. Abraham kemudian pagi-pagi sekali dia bangun, lalu dia ambil roti, kemudian sekirbat air, lalu dia letakkan di atas pundaknya Hagar, dan juga anaknya diletakkan di atas pundaknya Hagar. Kemudian Abraham menyuruh mereka pergi. Saudaraku, akhirnya mereka pergi meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat perteduhan mereka. Dan mereka mengembara di padang gurun Beersheba. Waktu mereka berjalan, kirbat yang berisi air itu akhirnya habis dan mereka tidak punya persediaan air lagi. Tidak ada sumur yang ada di sana dan tidak ada orang yang bisa menolongin mereka. Dalam keputusasaannya, kekecewaannya, dan semua masalah yang mengganggu emosinya, akhirnya Hagar membuang anak itu ke semak-semak, membuang anaknya Ismail ke semak-semak, dan dia mulai meninggalkan Ismail sepelemparan batu. Ada yang bilang sejauh anak panah ditembakkan, atau kurang lebih 100 meter. Dia meninggalkan anaknya, lalu dia duduk dan dia menangis sejadi-jadinya. Dia menangis dengan suara yang nyaring. Ada yang mengatakan, terjemahan lain Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan dia menangis dengan terseduh-seduh. Ada yang mengatakan juga dia berseru dan menangis dengan nyaring. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang menarik buat saya. Walaupun Hagar dan Ismail tidak mengucapkan rangkaian doa yang tercatat secara harfiah di Alkitab, tetapi pergumulan berat yang mereka alami, tangisan dari Ismail, dan juga suara tangisan dari Hagar yang nyaring sekali, itu naik di hadapan Allah seperti sebuah doa dan ungkapan yang memohon keadilan. Dan Tuhan mendengar. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, Tuhan mendengar. Dan Tuhan tetap berjanji kepada Hagar bahwa Tuhan akan membuat Ismail menjadi satu bangsa yang besar. Lalu dalam peristiwa itu Tuhan kemudian membuka mata Hagar sehingga Hagar bisa melihat ada sumur yang ada di dekatnya. Dan di sana mereka ambil airnya, lalu mereka minum, dan itulah yang membuat mereka akhirnya bisa bertahan hidup. Nah, apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sederhana saja, bahwa Tuhan itu mendengar doa kita.
dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terhempas, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tidak berdaya sekalipun, hopeless. Doa merupakan pilihan yang paling tepat bagi siapa saja. Berdoalah, sebab Tuhan selalu mendengar doa dari dalam hati, dan dari dalam hati yang paling tak berdaya sekalipun. Orang sekelas Hagar saja, hamba, budak, yang menangis mohon keadilan, memang tidak disebutkan oleh Alkitab, tidak tersurat dalam Alkitab dia berdoa kepada Allah. Enggak, dalam 2 kesempatan dia lari dari majikannya. Dia tidak pernah berdoa minta kepada Allah. Tapi Allah melalui malaikatnya dalam kesempatan yang pertama menemui dia ketika dia lari dalam keadaan hamil. Tapi dalam kesempatan yang kedua ketika dia sudah mempunyai anak yang bernama Ismail, dia kembali diusir dan harus pergi menggembala di padang gurun Berseba. Di sana dia tidak juga berdoa, tapi tangisannya itu menjadi doa di hadapan Allah. Bukankah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang ditebus oleh kematian Yesus Kristus dan dibayar lunas melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan? Kalau Hagar saja melalui tangisannya Tuhan dengar dan Tuhan jawab, sekalipun beningnya memang merupakan keturunan Abraham, bapak orang percaya. Tapi sekali lagi saya mau lihat dari sisi yang lain. Bukankah kita lebih dari itu? Karena oleh Kristus Yesus kita diselamatkan. Oleh karena kitalah Yesus Kristus mau menyerahkan dirinya, nyawanya. Bukankah kita jauh lebih berharga, saudara? Dan karena itu maksud saya begini. Dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah apapun, dalam keadaan sakit apapun, pergumulan apapun, maafkan saya, berdoalah. Berdoa. Ada satu kisah kejadian nyata yang pernah terjadi pada tahun 1985 yang mengisahkan tentang sepasang suami istri yang dipercayakan oleh beberapa orang teman-teman mereka untuk menjalankan bisnis saham. Jadi mereka dipercaya karena mereka punya hitung-hitungan yang rinci yang selalu tepat. Dan akhirnya teman-teman mereka mempercayakan uang mereka yang jumlahnya tidak sedikit untuk berbisnis di saham. Tapi sayang sekali saudara, sekalipun sepasang suami istri mereka sudah tahu seluk-beluk bermain saham, namun karena pada waktu itu entah bagaimana ceritanya, akhirnya mereka rugi. Bukannya untung tapi rugi. Uang mereka hilang ratusan miliar. Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban karena mereka adalah anak Tuhan, mereka akhirnya menjual harta benda mereka yang mereka punya termasuk rumah dan beberapa mobil. Dari uang penjualan itu mereka kemudian membayar hutang-hutang mereka dan menyicilnya. Lalu mereka yang tadinya sudah biasa hidup dalam kondisi kaya raya akhirnya menjadi orang yang miskin yang serba terbatas. Mereka ngontrak rumah untuk bepergian sehari-hari mereka harus menggunakan bajai karena pada waktu itu belum ada yang namanya ojol. Nah, sehingga cerita masalah yang satu belum beres karena harus melunasi hutang-hutang yang masih belum terbayarkan. Dalam satu malam si istri mendapat telepon dari iparnya yang ada di Singapura, yang tinggal di Singapura, dan berkata bahwa anak mereka yang disekolahkan di sana yang tinggal bersama dengan kerabat mereka itu ketangkap polisi Singapura karena mengendarai mobil tanpa SIM. Pada waktu itu usia anak mereka adalah 14 tahun. Dan ipar mereka mengatakan supaya paling tidak anak ini dikembalikan ke Indonesia. Menghadapi kenyataan itu, mereka sebenarnya berat. Karena apa? Mereka lagi ketimpa masalah. Masih banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk membayar hutang. Nah, singkat cerita akhirnya sang ibu pergi ke Singapura. Setelah dia berdoa, dia minta hikmat Tuhan, dia pergi menjemput anaknya di Singapura dan bawa pulang ke Indonesia. Nah, tahukah saudara, di Indonesia dia masukkan anaknya ke sekolah Kristen
Dan ternyata di sekolah Kristen yang mereka anggap bahwa nanti di sana anaknya bisa berubah, karakternya bisa berubah, dan pendidikannya bisa seimbang dengan pengajaran yang ada di Singapura, tetapi kenyataannya bahwa anak mereka ketika disekolahkan di sana menjadi anak pembangkang. Selalu melawan guru-gurunya sampai akhirnya anak itu nggak naik kelas 2 kali dan harus dikeluarkan dari sekolah. Ini boleh dikatakan masalah yang bertubi-tubi. Lalu sang istri kemudian sudah hampir putus asa. Dan satu-satunya jalan yang bisa dia lakukan adalah berdoa. Dia berdoa dan berdoa. Dalam kesaksiannya saya mencatat begini. Saya terus berdoa dan berdoa dengan pergumulan yang luar biasa. Saya juga belajar menjadi seorang ibu yang baik. Modal saya hanya berdoa dan menangis. Saya membaca Alkitab, memohon kepada Tuhan untuk memberikan kearifan untuk mendidik anak saya. Sampai saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau nggak memberikan saya kasih dan kesabaran untuk mendidik anak ini, saya nggak tahu saya harus berbuat apa lagi. Karena melihat mukanya saja saya udah kesel. Apalagi harus menerima perilakunya yang paling menyebalkan. Nah, singkat cerita, doa yang dia naikkan kepada Tuhan untuk anaknya itu pelan-pelan mengubah perilaku anaknya. Karena anaknya dikeluarkan dari sekolah, akhirnya dimasukin ke sekolah Kristen yang lain. Dan puji Tuhan, saudara, kesaksian ibu ini berkata di sekolah Kristen yang baru, anaknya berhasil menjadi ranking 2 di kelas. Doanya terjawab. Setelah kemudian dia lulus dari SMA, anak ini kuliah beberapa tahun di Jakarta, dan kemudian karena usaha dan ekonomi mereka, keluarga ini sudah mulai membaik, maka anaknya dipindahkan ke Amerika dan kuliah di sana. Selang beberapa bulan di Amerika, sang ibu mendapat kabar lagi kalau anaknya membuat masalah, terlibat dalam obat-obatan terlarang atau narkoba. Sebagai seorang ibu, akhirnya dia harus berangkat kembali ke Amerika. Dan ketika berjumpa dengan anaknya, mereka berdoa lagi, saling sharing terbuka satu dengan yang lain, yang terbuka dengan yang satu dengan yang lain, mama dan anak terbuka. Mereka berdoa bersama dan tidak membutuhkan waktu yang lama, anaknya bertobat. Dan pertobatan itu benar-benar merupakan pertobatan yang boleh dikatakan terakhir, saudara. Singkat cerita, akhirnya anak itu menikah dan anaknya kemudian terlibat di dalam pelayanan untuk menolong teman-temannya yang masih terjerumus dalam pemakaian obat-obat terlarang. Itulah kisah dari kuasa doa seorang mama, seorang istri. Jadi saudara, seburuk apapun, sesulit apapun kondisi kita, seterpuruk apapun, sesakit apapun, mari berdoa kepada Tuhan. Dan saya tutup renungan sharing kehidupan saya dengan kesaksian terakhir dari seorang ibu yang rendah hati. Ibu dari seorang teolog terkenal di abad 18 yang bernama John Wesley. Nah, mungkin beberapa saudara yang suka baca-baca buku teologi sudah kenal dengan nama ini. John Wesley, dia adalah seorang pendeta dari Inggris, pendeta yang dari gereja Metodis. Dia pendeta yang suka berkhotbah berkeliling, memberikan semangat KKR dan juga memimpin kebangunan rohani untuk para buruh yang ada di Inggris. John Wesley ini punya saudara yang juga terkenal, saudara, yang bernama Charles Wesley. Charles Wesley ini juga terkenal karena dia adalah seorang pengarang lagu. Dia banyak menggubah lagu-lagu rohani yang dipakai sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di balik kesuksesan dua orang tokoh rohani ini, ada seorang ibu yang bernama Susanna Wesley. Nah, ini dia nih kuncinya di sini. Susanna Wesley ini bersama dengan suaminya yang bernama Samuel Wesley, mereka adalah keluarga yang harmonis pada waktu itu di abad kurang lebih 15-18, ya abad 18, dan keluarga ini memiliki 19 anak, saudara. Nah, 19 anak, di antara 19, 9 meninggal.
dan tinggal 10 yang bertahan. Dan yang luar biasa begini, pada zaman itu, zaman abad 18, itu tidak ada peralatan rumah tangga secanggih zaman sekarang, yang nggak ada mesin cuci, nggak ada setrika, yang nggak ada robot yang bisa membersihkan rumah, robot vacuum cleaner gitu ya. Nah, singkat cerita, tapi Susanna Wesley ini bisa mengerjakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Tapi yang luar biasa memberkati saya, setiap hari selama 1 jam, Susanna Wesley ini selalu menyediakan waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Ketika dia harus masuk dalam kamarnya dan mengunci pintu kamar untuk berdoa, anak-anaknya yang 10 orang itu tahu tugas mereka. Yang paling tua, yang tua-tua akan menjaga adiknya, menjaga suasana rumah supaya tidak ribut sehingga mamah mereka bisa berdoa. Dan Susanna Wesley ini berkata, setiap hari saya memandikan anak saya dengan air mata di hadapan Tuhan. Itu yang menggugah saya. Setiap hari saya memandikan anak saya dengan air mata di hadapan Tuhan. Dan tidak heran kalau keluarga ini memang benar-benar adalah keluarga yang disiplin secara rohani, sehingga 2 anak mereka menjadi hamba Tuhan yang terkenal, John Wesley dan Charles Wesley. Doa seorang ibu, doa seorang mama. Dan doa kita juga, saudara, bisa mengubah situasi. Gak ada yang mustahil ketika kita mau berdoa. Saya ingat lagu tadi, di saat ku tak berdaya, kuasamu makin sempurna. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ini mau gak saudara berdoa untuk pergumulan, untuk masalah rumah tanggamu, untuk masalahmu dalam pelayanan, masalahmu dalam pekerjaan, masalahmu dalam bisnis, dalam toko usaha, apa saja. Berdoalah. Ibu Susanna Wesley ini luar biasa. Setiap hari loh, saudara. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mempraktekkan gaya hidup dan disiplin berdoa. Bukan hanya sebagai rutinitas harian ketika kami bangun pagi atau ketika kami mau makan dan ketika kami mau tidur, mau bekerja dan sebagainya. Tapi itu menjadi gaya hidup. Kami bangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bukan saat kami punya kebutuhan, tapi layaknya seorang anak kepada bapaknya, anak kepada orang tua, kami bangun komunikasi. Dengan percaya sebagai Bapa yang baik, Tuhan pasti lebih mengerti kebutuhan yang kami butuhkan, pergumulan kami. Itu sebabnya lewat firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yang mengajarkan kami tentang seruan, tangisan Hara dan Ismail, Hagar dan Ismail, yang sekalipun tidak tercatat sebagai bentuk doa di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan mendengar keluhan mereka dan Tuhan menjawab. Kami percaya kami lebih daripada 2 orang ini karena kami ditebus oleh darah Kristus yang mahal, Putra Allah yang tunggal satu-satunya. Kami berharga di mata Allah. Itu sebabnya kami percaya doa-doa kami juga didengar oleh Tuhan. Hamba berdoa, berkati jemaat-Mu, pendengar yang mendengarkan sharing kehidupan ini. Kuatkan mereka, biar mulai kesempatan ini mereka menggunakan doa sebagai sarana untuk mereka mendekatkan diri, atau mereka menyatakan keluh kesah pergumulan mereka ungkapkan kepada Tuhan. Dan juga sebagai bentuk ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sekali lagi aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan firman-Mu dan berkati semua jemaat atau pendengar yang mendengarkan siaran ini, dan juga berkati mereka, sembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, apapun penyakit mereka, oleh bilur-bilur Yesus Kristus dan iman mereka menerima kesembuhan. Terima kesembuhan-Mu Bapak Ibu Saudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati saudara semua.